Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bid-dibaq wa ma la yadhur. Wa ma la yadhur. Pasal naqra awalan al-matan, kita baca matannya dulu. Qala al-imam Qali Abu Syuja' rahimahullah ta'ala faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibai ila jildal kalbi wal hinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa syaruha najisun ilal adamiyah. Qala al-imam Ibnu Qasim. Qala al-imam Ibnu Qasim al-Ghazi rahimahullah ta'ala wa juludul maitati kulluha tadhuru. Sebentar kita cari syarahnya dulu. Syarah wa juludul maitati kulluha tadhuru bid-dibaq. Ya, semua kulit bangkai tadhuru bid-dibaq bisa menjadi suci karena disamak. Mayitah itu apa mayitah? Iya, bangkai itu apa? Yang mati tanpa disembelih secara syar'i itu bangkai. Mayitah itu. Ya. Sawa'un fi dzalika mayitatun sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Entah yang entah bangkainya itu makulul lahmi bisa dimakan dagingnya atau halal dagingnya, wa ghairi atau tidak halal dagingnya. Paham? Makulul lahmi artinya halal dimakan dagingnya. Ya, ini istilah baru ya, makulul lahmi. Halal dimakan dagingnya atau tidak halal dimakan dagingnya. Berarti kalau ada sapi ditabrak truk, itu mayitah bukan? Mayitah, dan harus didabek dulu biar bisa dipakai kulitnya. Walaupun sapi itu halal dagingnya. Paham? Paham? Nah. Paham nggak? Hah? Hah? Nah. Ulangin ya. Kita baca lagi dari awal. Wa juludul maitati kulluha tadhuru bid-dibaq. Ya. Semua kulit, kita bahas kulit ini. Semua kulit bangkai itu bisa menjadi suci ketika disamak. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Ya, entah yang mati itu atau bangkai itu adalah bangkainya hewan yang bisa dimakan dagingnya atau tidak, sama-sama hukumnya tetap harus dibak, disamak. Ya. Tapi sebenarnya nanti ada pengecualian ya, kalau nanti akan dibahas. Wa kaifiyatud dabghi, cara mendabek atau mensamak itu an yanzi'a fusulal jildi mimma yu'afinuhu. Caranya adalah menghilangkan fudul ya. An yanzi'a fudulal jildi, menghilangkan sisa-sisa yang menempel di kulit, contohnya seperti daging-dagingnya, rambut-rambutnya. Mimma yu'afinuhu, ya, yang menempel di kulit tersebut. Min damin, darah, wa nahwihi, bisyai'in, dengan sesuatu harif yang tajam. Ka'asfin, seperti halnya asf. Asf ini kalau saya cari itu ini kotoran burung yang kering. Wallahu a'lam ya, maksudnya kenapa kok pakai itu, wallahu a'lam. Nah, kalau sekarang nggak pakai itu, pakai alat-alat yang tajam. Nah, biar tajam dan panas, biar darahnya
daging-dagingnya, rambut-rambutnya bisa hilang. Ya kayak kalian itu pas dulu kurban itu, nah pakai kayak gitu, itu mendapek gitu, biar yang tersisa cuma kulit doang. Paham? Bagian siapa kemarin? Nah, biar bisa dimasak. Jadi apa itu? Kikil. Nah, biar suci. Bukan biar suci, karena sudah suci sebenarnya. Kenapa kok suci? Nah, kan disembelih. Biar enak dimakan aja. Nah, illa walau kana al-harifu najisan, walaupun harif atau benda yang benda yang tajam yang dipakai untuk mendapek itu najis, boleh. Kadzarqil hamam, nah ini kotoran burung, kafa fid dabaghi, itu bisa dipakai untuk mensamak. Ya nggak tahu kenapa kok pakai ini. Caranya gimana kurang tahu, nggak paham. Mungkin karena dulu belum ada alat-alat seperti itu kan, maka menggunakan benda yang panas. Kotoran kan panas. Iya kan? Ya. Api ada ya, cuman nggak tahu kenapa kok pakai ini. Wallahu alam. Ya. Silahkan pakai mesin waktu cari tahu. Ilal jildal kalbi wal khinzir, kecuali kalau yang didapek itu adalah kulit anjing dan babi. Wa ma tawalladza minhuma, dan hewan yang lahir dari pernikahan antara perkawinan antara dua hewan itu. Au min ahadima, atau salah satunya saja. Babi sama anjing kawin jadi apa? Bajing. Iya kan? Mungkin kata kotor itu, yang bajing titik-titik itu mungkin adalah gabungan dari babi dan anjing. Mungkin ya. Baru sadar juga Ustaz, mungkin ya. Tahu gak Ustaz maksud katanya apa? Tahu kan? Atau salah satunya kawin dengan hewan yang suci. Ya, anjing sama kuda. Kajing anaknya. Babi sama kuda. Baku gitu ya. Nah, maka itu menjadi ya sama aja, jadi najis. Ma'a hayawanin tohir, kawin dengan hewan yang suci. Falayat hurubid dibak. Nah itu tidak bisa, walaupun didibak kulitnya juga najis. Jadi intinya apa? Yang sudah najis secara zat itu nggak bisa disucikan, walaupun dengan dabek. Karena anjing babi itu secara zatnya sudah najis. Ya. Nah. Tubuhnya najis nggak anjing itu? Tidak. Najis, nggak boleh dimakan. Tapi yang najasah itu apa? Air liur, harus bedakan. Air liurnya itu najasah. Najasah muwal Allah. Tubuhnya kalau kita pegang itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang dari bangkai atau hewan yang mati, wa sya'ruha, dan rambutnya itu najis juga. Tulangnya, rambutnya, yaitu najis. Sekali lagi, ini bukan hewan hidup, tapi hewan yang mati tanpa disembelih. Tanpa disembelih, berarti nggak boleh dimakan. Tulangnya nggak boleh dijadikan sop buntut juga. Nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Rambutnya juga tidak boleh dijual belikan, karena jual beli barang najis tidak boleh. Masuk semua hukumnya. Wa urida biha, yang dimaksud dengan mayitah adalah azailatu al-hayatu. Urida biha maksudnya urida bil mayitah. Yang dimaksud dari mayitah, nah, itu apa? Azailatu al-hayatu apa? Azailatu al-hayatu
ya mati. Hewan yang mati bi ghairi dzakatin syar'iyyah, tanpa disembelih secara syar'i. Menghilangkan kehidupan hewan tanpa disembelih dengan syar'i. Itu arti dari al-mayyitah. Az-zailatul hayati bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Fala yustasna hina idin, maka tidak dikecualikan ketika itu terjadi apa? Janinul mudzakkah. Ya, janin yang ada di dalam hewan yang disembelih. Ya. Idza kharaja min batni ummihi mayyitan. Jika keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Ya. Paham? Berarti kalau kita menemukan sapi yang mati tanpa disembelih, ternyata di dalamnya ada janin dan dia mati juga, maka dia bangkai juga. Tapi kalau janinnya pas kita ambil dari perutnya itu masih gerak-gerak, kita sembelih, masih selamat. Maksudnya tidak jadi bangkai. Paham? Berarti juga sama, kalau kita menyembelih hewan kurban, sapi atau onta, di dalamnya ada perutnya, bangkai enggak dia? Enggak, karena sudah kita sembelih. Jadi enggak perlu kita sembelih ulang. Paham? Karena dia sudah ikut sembelihan ibunya. Li'anna zakatahu zakata ummihi, karena hukum sesembelihan janin itu mengikuti induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayat al-madhkurah fil mabsutat, dan juga termasuk dari ini disebutkan di mabsutat, itu artinya buku yang lebih besar, syarah yang lebih panjang. Summastasna min sya'ril mayyitah qauluhu illal adami. Kemudian disebutkan pengecualian dari bangkai, yaitu al-adami. Ya. Jika bangkai itu adalah bangkai manusia, fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Rambut manusia yang mati itu suci seperti halnya bangkainya. Jadi manusia itu kalau mati dia suci. Paham? Nah, bukan seperti hewan. Bukan berarti boleh dimakan. Hukum memakannya haram, tapi suci dia. Sama aja. Ya. Kenapa nggak boleh dijual, nggak boleh dimakan? Karena dimuliakan. Dalilnya jelas kan? Apa? Laqad karamna bani Adama wa hamalnahu bil barri wal bahr, sampai akhir. Kita sudah memuliakan anak Adam, manusia dimuliakan, hidup dan matinya dimuliakan, walaupun banyak dosa. Tetap dimuliakan, bukan berarti ini mayatnya orang munafik, silahkan dimakan. Enggak, tetap enggak boleh. Tetap tidak boleh. Ini manusia secara umum. Fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Baik, soal. Berarti dimatikan. Nah, berarti